Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Jumat, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan faedah-faedah sejarah Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Femjan Putra Hafidhahullah Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Pekanbaru, dan mudah-mudahan koneksi kami lancar. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan bagi Anda sahabat roja sekalian, setelah materi ini nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz, Anda yang ingin bertanya silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan nomor telepon lain biasa ya di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilakan, falyatafadhal mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga roja-roja rahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah sedang menjelaskan beberapa syubhat ataupun tuduhan-tuduhan negatif dari Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya, yaitu Ad-Durrus Tsaniyah fi Radd' al-Wahabiyyah. Di dalam kitab tersebut banyak sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam memahami ayat Al-Quran. Nah, ini yang akan dibahas. Yang pertama, kemarin telah kita bahas tentang hukum ziarah kubur Nabi. Nah, kita akan lihat apa isi kitab Zaini Dahlan ini dan bagaimana dia berhujah. Dia berhujah, dia masyru'nya mencari kubur Nabi SAW tidak mendapatkan hadis tentu ayat secara tegas. Maka di dalam kitabnya itu yang dia kutip firman Allah Subhanahu wa taala adalah, yaitu i'lam rahimakallah anna ziyarata qabrin Nabi SAW masyru'atun matlubatun bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Dia mengaku begini, ketahuilah oleh engkau bahwa ziarah kubur Nabi itu adalah disyariatkan baik berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma', kata dia begitu. Nah, lalu dia berhujah dan amal kitab, dia hujahnya adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala annahum idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahum rasuluhu lawajadullaha tawwabar rahim. Ini dalilnya. Ya, maka berhujah dalil tentang syaratkannya mencari kubur Nabi, kata dia adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kalau seandainya mereka idzalamu anfusahum, saat menzalimi diri mereka berbuat dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfarahum rasul, dan Rasul juga mohonkan ampun untuk mereka, lawajadullah tawwabar rahimah, sungguh mereka akan mendapatkan Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan ayat ini akan menunjukkan motivasi kepada umat, katanya, untuk mendatangi kubur Nabi SAW. Nah, dia mengatakan di sini bahwa ini menunjukkan disyaratkan datang kepada Nabi SAW. Ya. Dalatil ayat ala hatil ummah ala maji ilahi SAW wa istighfar, ya, wa istighfari indahu. Jadi mohon ampun di sisinya. Dia berhujah dengan ini untuk menziarah kubur Rasulullah SAW. Kemudian ketika ziarah kubur Rasulullah SAW, memohonkan ampun kepada Allah, sekaligus memohonkan ampun dari Rasulullah SAW. Jadi memohonkan agar Allah mengampuni dosanya dari Rasulullah SAW. Nah, maksudnya di sini adalah Ahmad Zaini Dahlan ini mengkiaskan ayat ini di masa hidupnya Nabi SAW, dan tidak ada satupun sahabat maupun tabi'in, para ulama ahli tafsir, menyatakan bahwa ayat ini mencakup mendatangi kubur Nabi SAW. Jadi berhujah dia mendatangi kubur Nabi SAW dengan ayat-ayat yang berlaku saat hidupnya Nabi SAW, di mana orang-orang munafik, ya, Allah SWT tegaskan, kalau seandainya mereka mau bertobat dan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu meminta ampun kepada Allah, dan mereka juga memohonkan kepada Nabi SAW agar Allah memohonkan ampun untuk dosa mereka, sungguh Allah akan mengampuni dosa mereka, akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.
Nah, di sini letak kekeliruannya. Di sinilah kita perlu hati-hati ketika mendengar sebuah syubhat dan dalil-dalil untuk mengetahui mengkanter atau memahami di mana kekeliruan memahami ayat ini adalah kita akan baca dulu, adakah pemaham sahabat demikian? Adakah pemaham para ulama tafsir memahami demikian? Jadi ayat ini berlaku nih saat hidup Nabi SAW. Nah, kalau sedangkan dia menggunakan ayat ini untuk setelah wafatnya Nabi SAW. Maka dari itu, dari pembahasan kita yang berlalu adalah Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi menyatakan apakah sama dimaksudkan kan datang kepada Nabi SAW. Apakah sama pengertiannya datang kepada Nabi SAW, datang kepada kuburan Nabi? Nah, itu yang dijawab pada pertemuan kita yang lalu. Ya, berbeda, berdatang kepada kuburan Nabi SAW bukan berarti datang kepada Nabi SAW, tapi datang ke kuburannya. Datang ke kuburan Nabi SAW bukan disebut datang kepada Nabi, tapi disebut ziarah kubur. Ziarah kubur. Nah, itu yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi sehingga beliau tahlil, beliau uraikan, ya, bahwa pemahaman seperti itu tidak terdapat di uruf, baik secara sosial masyarakatnya, ya, ataupun secara bahasa pun tidak, apalagi secara syarak, apalagi secara agama. Ketika dia mengkiaskan datang ke kuburan Nabi SAW sama datang kepada Nabi SAW, dan itu tidak ada satupun ulama mengatakan demikian. Ya, kalaulah boleh demikian kata beliau menjawab. Tentu kita datang ke rumah seseorang bisa juga dikatakan datang kepada orang itu tersebut. Karena jalan datang ke rumahnya. Ya, kalau disamakan pengertian datang ke kuburan Nabi SAW sama dengan datang kepada Nabi SAW. Nah, ini sudah dijawab sebelumnya. Itu masalah walau anhum idzal ma'anfusahum ja'uka. Nah, mereka datang kepadamu. Kalau menurut Ahmad Zaini Dahlan ini datang ke kuburan Nabi SAW. Ya, setelah Nabi wafat artinya ja'uka ini datang ke kuburan Nabi. Nah, begitu pemaham mereka. Nah, bukan sampai di situ. Bahkan dia meyakini ketika orang itu datang ke kuburan Nabi SAW, ya memohonkan ampun. Memohonkan dari Rasulullah SAW agar Allah mengampuni dosanya. Wastighfari indahu. Wastighfarihi lahu. Ya, jadi memohon ampun, bertobat dari kuburan Nabi SAW. Kemudian juga Nabi memohonkan ampun untuk mereka. Hadza la yanqati wa hadza la yanqati ba'da mauti la yanqati ba'da mautihi. Nah, ini di sini catatannya. Dia mengatakan ini tidak terputus setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi masih berlaku kata mereka. Makna ayat datang kepada Nabi, datang ke kuburannya. Nanti kalau datang ke kuburan Nabi SAW, Nabi memohonkan ampun untuk orang tersebut bertobat atas dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Nah, ini penafsiran yang dipakai oleh Ahmad Zaini Dahlan ini. Nah, disinilah la yang qati bi mautihi. Di sini catatan bahwa ini tidaklah terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Nah. Kemudian wadalat aidan. Nah, kemudian dia mengatakan lagi Ahmad Zaini Dahlan ini setelah ini kita sebut nanti jawab nanti bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Bashir. Dan ayat ini juga menunjukkan kata beliau ta'liq wijidanihim billah tauban rahiman bimaji'ihim istighfarihim istighfar rasullahum. Jadi ini menunjukkan juga kata mereka digantungkannya ya perasaan mereka wijidanihim billah itu istilahnya hubungan mereka dengan Allah agar Allah mengampuni dosa mereka sebagai penerima taubat dan Maha Pengasih dengan datangnya mereka kata mereka bimaji'ihim wastighfarihim. Datang ke kuburan Nabi SAW, mohon ampun di situ. Kemudian Rasul mohon ampun untuk mereka. Jadi untuk mereka, menurut mereka ini, menurut siapa? Menurut Syekh Muhammad Zaini Dahlan ini adalah, jadi kalau mereka datang ke kuburan Nabi SAW, maka Nabi akan mohon ampun untuk mereka. Nah, ini diantara penafsiran dia tentang ayat ini. Dan ini tentu ini yang inti yang akan kita bantah pada kesempatan kali ini. Nah, itu sekilas ya, bahwa dia berhujjah dengan ayat ini. Maka jawabannya, dijawab oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi di sini, beliau menyebutkan. Ya. Maka beliau menyebutkan, fatahasala min hadza anna maji'ila rajul amrun wa maji'ila qabri rajul amrun akhar. Jadi beliau mengatakan, makna datang kepada orangnya, datang ke kuburan orang sangat berbeda maksud. Satu perkara yang berbeda kata beliau. Ya. Makanya kalau datang kepada orang itu satu urusan amrun, ini ada satu pengertian tentu. Ya, amrun. Masalahnya beda dengan orang datang ke kuburannya. Simana kita datang kepada seseorang, ya, wa maji ila umurul madhkura umuran ukhra, atau datang kepada hal-hal yang berkaitan datang ke mobilnya, datang ke rumahnya, datang ke anaknya, datang ke tokonya. Tidak disebut dia orang itu datang kepada orang tersebut. Nah, laisa ahaduma fardan li akhar. Jadi salah satu dari pernyataan itu bukanlah bagian dari yang lain. Satu pengertian yang sangat berbeda begitu.
Maka jika demikian kata beliau, idza takarrara hadza faqaul bi syumuli maji'il rasul wa maji'il qabri rasul faqauli bi syumuli insan, ya, al insan wal faras. Kata beliau, kalau ya eh, diambil pengertian ya, bahwa perkataan yang mengatakan datang kepada rasul itu adalah sama ada datang kepada rasul dan kepada kuburannya, ini sama orang mengatakan yaitu menyamakan antara mencakupnya manusia dan faras dan kuda, kata beliau maksudnya. Maksudnya menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini bisumul insan, al-insan wal faras. Berarti menyamakan, ya, kalau datang kepada Rasul, itu mencakup datang kepada Rasul SAW waktu hidup dan datang kepada Rasul SAW kepada kuburan SAW setelah mati. Ini membedakan, sama ada orang mengatakan, pendapat mengatakan bahwa datang kepada seseorang atau datang kepada kudanya, datang kepada rumahnya. Wa hadha qaul taqsimu taqsimu syai' ila nafsi wa ila ghairi wa huwa batin bi ijma'il uqala. Ini pembagian seperti ini kata beliau, ya. Taqsimu syai' ila nafsi wa ila ghairihi, membagi sesuatu kepada sesuatu sendiri dan kepada yang lainnya, itu adalah batil secara ijma'nya orang-orang yang memiliki logika, berpikir. Wa hakadha ja'al istighfar indahu aman syamil istighfar indahu fi hayati. Nah, berikutnya pembahasan lagi. Pembahasan berikutnya adalah demikian pula orang menyamakan ketika memohon ampun di sisi Rasulullah SAW, aman syamilan, jadi mencakup juga mohon ampun di sisi hidupnya Nabi SAW dan ketika di kuburan Nabi SAW pada mati. Ini sama orang mengatakan demikian itu, sama yang mengatakan tadi, ya, orang datang kepada orang itu langsung atau datang kepada kuburan, kalau menyamakan itu makna itu, sama dengan maka dia menyamakan juga makna memohon ampun kepada Rasulullah SAW, memohon ampun kepada Allah di dekat sisi Rasulullah SAW, ketika hidupnya Rasulullah SAW, maka juga dianggap oleh dia memohon ampun kepada Allah di dekat kubur Rasulullah SAW setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Wa hakadha ja'al istighfar indahu aman syamilan istighfar indahu fi hayatihi wal istighfar inda qabri ba'da mamatihi. Makna istighfar inda qabri laisa min afrad istighfar indahu. Padahal memohon ampun di kuburan Rasulullah SAW tidak termasuk bagian dari mohon ampun di sisi Rasulullah SAW. Itu sangat berbeda. Ya, ketika hidupnya Rasulullah SAW, sahabat datang mengakui dosanya. Ya, secara umum orang-orang para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah tentang orang munafikin yang mereka dimotivasi bertobat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka bertobat kepada Allah dan mendatangi Rasulullah SAW, memohon ampun dan minta maaf kepada Rasulullah SAW atas perilaku mereka. Nah, Syekh Ahmad Zaini Jalan ingin menyamakan kejadian di masa hidupnya Rasulullah SAW. Orang datang kepada Rasulullah SAW, memohon ampun kepada Allah, kemudian juga mengharap Rasulullah SAW agar mendoakan Allah mengampunkan dosa orang tersebut. Dia kiaskan dengan datang ke kuburan Nabi SAW. Dan juga berpendapat bahwa Nabi bila ada orang datang berdosa, menziarahi kubur Nabi SAW, maka Nabi juga akan memohon ampun untuk dosanya. Nah, ini kesimpulannya dari ayat tersebut. Dan ini tidak ada pemahaman ini di dalam kitab-kitab tafsir yang dijelaskan para ulama, dan tidak seorang pun dari para sahabat, ya, ketika mau bertaubat, yang para tabi'in, ketika mereka mau taubat, datang ke kuburan Nabi SAW, lalu meyakini bahwa Nabi juga memohonkan ampun untuk dosanya. Nah, ini memang agak pembahasannya agak detail dan dalam, ya, karena menjawab syubhatnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang berhujjah dengan ayat tadi. Jadi intinya dia, Syekh Ahmad Zaini Dahlan datang kepada Nabi mereka ketika telah mati, artinya datang ke kuburan sama seperti datang ketika hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dia menyimpulkan, ya, memohon ampun di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu menurut dia sama seperti orang meminta ampun juga di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas sangat berbeda, tidak sama. Ya. Kemudian juga tambah lagi dia memahami, kalau orang datang ke kuburan Nabi memohon ampun kepada Allah, kemudian juga Nabi akan memohonkan ampun untuk dia setelah Nabi wafat. Ini satu kesimpulan yang juga fatal dari ayat tersebut yang diambil oleh Ahmad Zaini Dahlan ini. Ini hal yang perlu agak detail, ya. Kenapa orang-orang ini suka ke kuburan, kita tahu bagaimana pemahamannya dulu. Padahal ulama jelas-jelas menjelaskan bahwa tujuan ziarah kubur itu bukan untuk bertobat di kuburan. Mana ada Nabi SAW motivasi, kalau aku sudah tiada nanti kalian berdosa, pergi ke kuburan, bertobat di kuburanku. Tidak ada penjelasan ulama bahwa taubat itu lebih utama di kuburan Nabi SAW. Nah, ini hal-hal yang perlu agak detail, ya, yang mungkin selama ini tidak terungkap, ya.
di tengah masyarakat yang mungkin mereka juga termakan dengan hujah-hujah seakan-akan benar hujahnya dari ayat tadi, sehingga motivasi orang untuk hal-hal seperti itu. Lalu mengkiaskan lagi nanti, menyebar lagi itu, kalau nggak sempat ke kuburan Nabi, ke kuburan wali. Nah akhirnya juga demikian pula mereka memahami datang ke kuburan orang soleh, orang keramat. Nah ini kefatalan yang timbul dari suatu awal ketergelinciran dalam memahami ayat tadi. Nah ini hal yang sangat perlu kita jelaskan kepada umat agar umat tercerahkan di dalam memahami makna ziarah kubur tersebut. Tentang hukum ziarah kubur Nabi SAW tentu telah dijelaskan sebelumnya ya kan, sudah kita bahas. Ini ada lanjutannya. Karena dia mengatakan ziarah kubur Nabi masyru'. Tidak ada orang mengingkari ziarah kubur Nabi itu adalah masyru'. Nah, namun dibedakan ziarah kubur Nabi SAW sangat dianjurkan atau dilakukan ketika seorang telah di Madinah atau orang itu berangkat dari negerinya melakukan perjalanan dengan tujuan hanya ziarah kubur Nabi. Ini tidak ada dalilnya. Nah, maka oleh sebab para ulama selalu, baik di kalangan ulama Syafi'i, para ulama pun saja, mereka menyebutkan kalau sudah sampai di Madinah, pertama dia sholat di masjid Nabi SAW, ya, kemudian setelah sholat di masjid Nabi SAW atau di Raudhah, ya, kemudian dia boleh berziarah ke makam Nabi SAW, kuburan Nabi SAW, atau berziarah ke makam Baqi, ke kuburan Baqi, atau ke perkuburan syuhada Uhud. Nah, jadi jelas para ulama kita mengatakan hal ini. Dan tujuan utama seseorang untuk pergi umroh adalah menziarahi masjid Nabi SAW. Karena ada dalil secara khusus Nabi SAW memotivasi umatnya untuk menziarahi masjid Nabi SAW. Dengan perkataan beliau, la tushaddu rihal ila thalath masajid. Tidaklah boleh seseorang mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan beribadah, bukan berdagang ya. Dan pula termasuk apa tushaddu rihalnya, sehingga tidak boleh melakukan perjalanan kecuali untuk beribadah saja, tidak. Yang dimaksud adalah dimana dijelaskan para ulama, la tushaddu rihal, tidak dibolehkan mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan dalam rangka beribadah di tempat tersebut, menuju tempat ibadah, kecuali hanya 3 masjid, itu Masjid Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjid Aqsa. Jadi tidak sebutkan kuburan Nabi SAW. Dan juga tidak ada motivasi bagi umat yang bukan dari Madinah, yang tidak berada di Madinah, adanya motivasi ya untuk datang ke kuburan Nabi, baik dari Syam, dari Irak, tidak dijelaskan para ulama, para tabi'in. Ya, mereka justru datang, pertama yang mereka harap adalah sholat di masjid Nabi SAW. Setelah sampai di Madinah, tentu mereka dianjurkan untuk ziarah kuburan Nabi SAW atau kuburan Baqi dan kuburan syuhada Uhud. Nah, itu tempat-tempat, dan juga sholat di Masjid Quba. Itu tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi di kota Madinah. Coba kalau seandainya melakukan perjalanan, hatta Masjid Quba kan satu punya keutamaan juga sebuah sholat. Tidak termasuk dalam hadis tadi. Hanya seseorang dianjurkan untuk sholat di Masjid Quba kalau dia sudah sampai di Madinah, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba sholat fi rak'atain kana luka ajr umrah. Orang yang berwudu dari tempat tinggalnya, kata Rasulullah SAW, kemudian datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, dia dapat pahala seperti umroh. Nah, apakah kita memahami juga hadis ini? Kita bersiap-siap dari Indonesia, berwudu dari Indonesia, kemudian nanti pergi ke Masjid Quba tujuan utamanya? Itu tidak. Nah, tujuan utama kita pasti ke Masjid Nabi SAW, karena itu lebih mulia. Nah, itu ada jelas dalilnya. Nah, beginilah hal-hal yang harus kita ketahui, bagaimana hakikat dari ziarah kubur, ziarah masjid Nabi SAW. Nah, kita kembali ke topik kita sini. Fa'in qulta la naqulu inna maji ilaihi SAW syamli maji ilaihi fi hayati wa maji ila qabri ba'da mamati hatta yarida ma auratum. Jika engkau mengatakan bahwa tidak sama antara datang kepada Nabi SAW, ya, mencakup datang kepada Nabi SAW waktu hidup dan datang kepada kuburannya setelah beliau meninggal, itu tidak sama. Tetapi mereka mengatakan, ini maksudnya jika kalian mengatakan, tapi maji ilahi syam, maji ilahi fi hayati dunia ma'huda, maji ilahi fi hayati barzakhiyah. Kalau dia berkilah lagi, maksud kami adalah datang kepada Nabi SAW di hayatnya barzakhiyah. Setelah meninggal, terus Rasulullah SAW berada di alam barzakh. Nah, kemudian, maka mereka mengatakan, datang kepada Nabi SAW di hidupnya dalam barzakhiyah, maka tentu melazukan datang kepada kuburan Nabi SAW.
sabata minal ayat al-maji' ila qabri sallallahu alaihi wasallam alladhi wa musam bi zatil kubur. Maka datang ke kuburan, maksudnya datang kepada Nabi SAW ketika dia di alam barzah, itu tentu mendatangi kubur Nabi SAW. Kalau mendatangi kubur Nabi SAW, itu disebut ziarah kubur, bukan datang kepada Nabi SAW, menziarahi kubur Nabi SAW. Jadi dua istilah yang berbeda. Datang kepada Nabi SAW semasa hidupnya, itu digunakan datang kepada bahasanya mendatangi Nabi SAW. Tapi kalau mendatangi Nabi SAW setelah beliau wafat, itu mendatangi kuburnya, itu bukan mendatangi Nabi, istilahnya adalah menziarahi kuburan Nabi SAW. Nah ini diurai ini untuk menjelaskan syubhatnya Ahmad Zaini Dahlan tadi yang mengatakan sama kita ketika hidupnya Nabi SAW, kata dia, itu sama ketika kita menziarahi kubur Nabi SAW setelah mati, seperti kita menziarahi Nabi SAW waktu hidup, dia menyamakan hukumnya, menyamakan hukum. Tentu sangat berbeda. Dari istilah syar'i juga berbeda. Nah, ketika dia memahami sama, lalu dia memahami lagi hal yang kedua, yaitu bahwa Nabi akan memohonkan ampun bagi orang ziarah kubur Nabi SAW. Nah, tentu disinilah akan menjadi syubhat bagi orang, kalau begitu saya nanti kalau umroh, kalau haji, saya harus datang ke kubur Nabi SAW agar dosa saya diampuni. Nah, ini kesimpulan kelahir ketika orang mendengar penjelasan Ahmad Zaini Dahlan seperti itu. Jadi seakan-akan di antara keutamaan ziarah kuburan Nabi adalah mendapat ampunan dosa atas dosa-dosanya karena Nabi memohonkan ampun untuk dia. Nah, ini suatu kesimpulan yang keliru. Ya, tidak ada satupun para sahabat Nabi SAW, para ulama umat ini mengatakan kalau ingin bertaubat tempatnya ada di kuburan Nabi SAW. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita agak rinci kepada umat biar mereka dapat mendapat penjelasan yang valid, akurat tentang penjelasan masalah ini. Kemudian juga untuk menetapkan kehidupan Nabi SAW barzakhiyah, ya, baik itu la sabila isbatil hayat barzakhiyah min lughatin wala uruf fala yufham min hadzal lafz bihasbi lugha wal uruf illa maji ilaihi fi hayati dunyawiyah al ma'huda fala yakunu maji ilaihi fi hayati barzakhiyah fardan li maji'na. Juga dijawab oleh beliau bahwa mendatangi kehidupan Nabi SAW di alam barzakhiyah tidak mungkin juga disamakan dengan datangi kehidupan Nabi waktu beliau di dunia, hidup beliau di dunia, begitu. Baik secara bahasa pun maupun secara uruf sosial masyarakat. Kemudian kehidupan barzakhiyah itu datang penjelasannya dari agama, dari syarak, dari dalil Al-Quran. Lakin yabqal kalam fi ayyakun al-maji' ilahi fi hayat barziyah fardan maji' ilahi. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang jadi diskusi adalah mana mungkin bisa disamakan? Apa mungkin disamakan? Datang kepada Nabi SAW waktu dia hidup, disamakan datang kepadanya di alam barzah, yaitu mendatangi kuburnya. Maka ini tentu harus bisa dibuktikan secara syar'i, secara dalil, gitu ya. Maka ala mudda'i subutul bayan. Maka ada yang mengatakan sama hal seperti itu, maka harus dibuktikan dengan dalil. Ya. Bahwa mendatangi kubur Nabi SAW adalah ainul maji' ilaihi fi hayatil barzakhiyah. Jadi bahwa kata-kata datang kepada Nabi SAW di alam barzakh sama artinya dengan mendatangi kubur Nabi SAW. Jadi di sini ada 3 pembahasan. Ketika mau didiskusikan oleh Syekh Muhammad Bashir Hindi, datang ketika hidupnya Nabi SAW, kemudian ada orang yang datang kepada Nabi SAW bertaubat kepada Allah. Kemudian dia juga meminta kepada Nabi agar Nabi memohonkan taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Rasulullah SAW mendoakan Allah menerima taubatnya, gitu. Ini jelas ada dalilnya, itu ayat tadi. Nah, lalu dikiaskan ini ketika dikatakan datang ke kuburan Nabi SAW sama keutamanya seperti ketika datang waktu Nabi SAW masih hidup. Nah, ini yang jadi persoalan tadi. Nah, ini sudah dijawab. Pertama, datang kepada kuburan Nabi SAW itu semua orang mengatakan bukan bermakna datang kepada Nabi SAW seperti saat beliau hidup. Kemudian juga tidak ada keutamaan yang didapat ketika datang kepada Nabi SAW di kuburan Nabi SAW, yaitu Nabi akan mohonkan ampun untuk dosanya. Yang tidak berlaku ayat tadi. Ayat itu hanya untuk ketika Nabi SAW masih hidup. Sekarang dia berkilah. Yang kami maksud datang ke kuburan Nabi SAW adalah datang ke kehidupan Nabi di alam barzah. Maka dijawab pula, siapa yang mengatakan sama antara datang ke kuburan Nabi SAW, datang kepada Nabi dalam alam barzah? Itu juga satu perbedaan yang sangat jauh pengertian dan pemahamannya. Nah, ini yang ingin dijelaskan.
Kemudian kata beliau, bahwa itu tidak ada dalil bahwa datang ke kuburan Nabi SAW bermakna datang kepada Nabi SAW di alam barzah. Bal yatawaqqaf maji ilaihi fi hayati barzakiyah ala ayyamuta ja'i wa yantaqi ila alam barzah. Tetapi datang kepada Nabi SAW di alam barzah tentu juga bila orang ini juga berada di alam barzah, baru bisa dikatakan datang kepada Nabi SAW di alam barzah. Setelah orang itu meninggal, begitu. Tapi berbeda nanti di alam akhirat. Jadi alam itu ada 3, alam dunia, alam barzah, kemudian alam akhirat. Nah, alam dunia hukumnya jelas, alam barzah ya berbeda hukumnya, ini alam gaib. Maka tidak bisa dikatakan datang kepada Nabi SAW dan artian datang kepada di alam barzah. Datang ke alam barzah ini maknanya bagaimana bentuk penjelasan kehidupan barzah, itu harus datangnya dalam penjelasan agama. Maka datang di alam barzah ke arwah Nabi di alam barzah tidak bisa dimaknai datang ke kuburan Nabi SAW. Lalu dijelaskan bahwa datang dalam alam barzah itu tentu maknanya orang tadi juga berada di alam barzah, sama-sama di alam barzah setelah orang yang datang itu meninggal. Nah, beliau sebutkan sini. Amma ta'lam anna al-hayya law dufina fil qabr kama yudfinu al-mayt lan tara aslan wa la yastami' kalamu wa la huwa yasma' kalamul ja'i. Tidakkah engkau tahu bahwa seorang yang hidup kalau dikuburkan, kata beliau, ya, kemudian dikuburkan, kalau seorang orang hidup ini kalau dikuburkan, sebenarnya dikuburkan orang mati gitu ya, lan tara aslan, kamu tidak akan melihatnya. Jadi maksudnya sekarang ini diberikan contoh. Karena Rasul SAW hidup dalam barzah. Ini syubhatnya mereka. Kalau kita datang ke kuburannya, berarti kita datang kepada Nabi SAW, begitu. Lalu dibuat perumpamaan oleh Syekh Muhammad Bashir Hindi. Kalau seandainya orang hidup lalu dikubur, ya, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup, sebagaimana ditutupnya mayat, begitu ya. Apakah engkau melihatnya dari luar jika engkau datang ke tempat dia dikubur itu? Kan tidak. Apakah engkau mendengar perkataannya ketika dia dipanggil? Apakah dia juga mendengar perkataanmu? Juga tidak. Artinya apa? Kehidupan alam barzah itu tidak sama hukumnya dengan kehidupan di alam dunia. Itu maksud. Sedangkan yang persoalan sini adalah, inti adalah ingin mengkiaskan kehidupan duniawi dengan alam barzah, atau mengkiaskan kehidupan alam barzah dan kehidupan di dunia ini. Maka oleh sebab itu kata beliau, amma sama al-mauta. Nah, lalu dijawab pula. Adapun orang mati mendengar bunyi sendal orang yang mengantarkan mayat ke kuburannya, itu mimatabata hadis, falaysa bil hasbil ada. Itu disebutkan dalam hadis. Bukan itu berdasarkan kebiasaan. Itu ada dalilnya. Tapi tidak bisa dikiaskan. Berarti si mayat mendengar terus. Bukan begitu. Hanya disebutkan saat orang melangkah dari kuburnya, dia dibangun oleh malaikat munkar dan nakir, dia mendengarkan orang berangkat dari kuburannya. Orang-orang mengantarkan ke kuburannya. Bukan si mayat itu mendengar 24 jam setiap orang yang datang ke kuburannya. Bukan begitu pengertiannya. Nah, falaysa bihasbil ada. Bukan seperti kehidupan di dunia ini. Innama wa isma'illahi ta'ala. Itu Allah memberikan pendengar kepada orang tadi. Bi khalqi quwwatin fihi hiya kharija 'anil 'ada. Ini Allah pada waktu itu memberikan kepada orang tersebut untuk mampu mendengar apa yang ada di dunia tadi. Waktu itu saja bitariqin akhir la ilma lana bi ta'yidin. Itu bukanlah dengan cara tertentu yang Allah jadikan mereka demikian. Tidak bisa dikiaskan bahwa hal itu terjadi sepanjang hidupnya di dalam alam barzah. La ilma lana bi ta'yinihi, inna manazim annahu bitarakin ghairi adi. Bahwa itu adalah di luar kebiasaan yang ada di sini. Baik. Yurshidu ila hadha anna zuwar la yarawna al-maqbur wa la yasma'una kalamu. Ya. Kemudian ditambah lagi, kata beliau, orang yang berziarah ke kuburan tidak mendengar, tidak melihat, orang yang dalam kubur itu juga tidak mendengar perkataan orang yang dalam kubur itu. Wal maqbur yara zair wa yasma' kalamahu wa hadha adal dalil aw wadah burhan ala anna ru'yatul maqbur wa sama'ihi laysa bi tariqin 'adi. Nah, kata beliau, bila orang yang dikubur itu dapat mendengar atau melihat, ini adalah dalil yang paling jelas bahwa orang yang ru'yatul maqbur, melihat orang yang dikuburkan, mendengarnya bukanlah menurut cara yang biasa, tapi dengan cara yang Allah hendaki di alam barzah. Wa ila sama'i zair aidan kalamul maqbur wa ra'ahu. Kalau seandainya sama ziarah ke kuburan Nabi SAW dengan ziarah
menemui Nabi SAW waktu hidup di dunia. Ya. Bukti kalau hidup di dunia, orang yang datang menziarahi Nabi SAW, dia mendengar perkataan Nabi, dia melihat Nabi SAW. Ya, orang tersebut bisa berbicara. Kalau di alam barzah, kata beliau, pertama orang yang menziarah tidak melihat orang yang diziarahinya, dia mendoakan ke kuburan. Sebaliknya juga demikian, dan tidak mendengar perkataan dan perbuatan. Kalau seandainya, taruh kata beliau, kalau sebaliknya, ya berdasarkan pemain dengan ambil hujah dari hadis tadi, ya itu orang yang dalam kuburan mendengar suara orang di luar, tapi orang di luar tidak mendengar. Maka ini menunjukkan berbedanya kondisi makna ziarah kubur dengan apa? Dengan mendatangi Nabi SAW ketika hidup di dunia. Membedakan antara kehidupan alam barzah dengan alam dunia. Maka tidak bisa dikiaskan datang kepada Nabi SAW di dunia. Waktu beliau masih hidup, dengan datang kepada kubur Nabi SAW ketika beliau hidup di alam barzah. Nah, itu kesimpulan yang ingin dijawab oleh beliau. Ketika pemahaman Syekh Ahmad Zaini dalam memahami tadi menyamakan orang datang ke kubur Nabi SAW sama seperti datang kepada Nabi SAW waktu beliau masih hidup di dunia. Baik. Lalu beliau menyebutkan bahwa semua hujah-hujah yang dipakai oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini sebetulnya adalah hujah subhi yang telah dibantah oleh Ibnu Abdul Hadi. Ya, maka sebetulnya syubhat-syubhat yang dipakai oleh mereka sebenarnya itu aja yang diulang-ulang. Lalu ada juga syubhat yang lain dipakai oleh mereka. Bahwa kata mereka, ya, bahwa kondisi an la tanqati jami' al-ahka al-madhkura aidan ta'ziman lahu. Jadi hujahnya adalah bahwa kata mereka sebagai kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ini hujah mereka tentu tidak. Ini hujah akliyah ya, bukan hujah syar'i. Jadi mereka mengatakan Nabi itu kan punya kehormatan yang mulia. Ya, sangat mulia di sisi Allah SWT. Ta'ziman lahu, sebagai pengagungan kepada Nabi SAW. Ya, bahwa hukum-hukum itu tidak terputus, kata mereka. Ya, jami' ahkam madhkurah, hukum tadi mohon ampun dan sebagainya, itu tidak terputus, kata mereka. Setelah Nabi wafat. Nah, ala annahu dalil ala an ta'zim wa yajibu adam qita' hadal bi maut min kitab was sunnah. Tetapi kalau beliau mana dalil yang menyebut bahwa hukum-hukum duniawi itu tidak terputus, ya seperti Nabi memohonkan ampun untuk orang berdosa datang kepada Nabi SAW. Tidak terputus perkara itu setelah Nabi SAW wafat. Mana dalil Al-Quran dan Sunnah? Kata beliau. Maka dia mengatakan wahada yang qati' bi mauti, maka dia mengatakan ini tidak terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Qaulun la dalila alaihi, itu tidak ada dalil atas. Ini juga perkataan dari Syekh Ahmad Zaini dalam kitab yang kita bacakan tadi, bahwa dia mengatakan bahwa ayat yang berbunyi tadi, kalau seandainya mereka datang menzalimi mereka, lalu mereka datang kepada engkau, walau annahum idzalama anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahum rasulullah wajadallahu tawwabar rahima. Itu kan ayat tentang bagaimana kondisi waktu Nabi SAW masih hidup. Lalu dia mengatakan ini tidak terputus dengan meninggalnya Nabi SAW. Nah, kan jawab, di mana tidak terputusnya? Kehidupan jelas berbeda. Tadi yang telah kita jelaskan. Maka dia mengatakan tidak terputus dengan matinya Nabi SAW. Inilah dalil alaih. Tidak ada dalil. Fa'inna qita' hadal hukum la istab'ada fihi. Karena terputusnya hukum-hukum yang tadi, istighfar Nabi SAW sebagainya, itu tidak ada hal yang tidak memungkin dalam itu. Kama anna sa'irul ahkam, subhana hukum-hukum yang lain. Hukum lain umpamanya imamah. Nabi SAW pemimpin umat. Baik imamah sugra atau kubra. Imamah sugra seperti kita, Nabi SAW imam dalam salat. Imamah kubra mereka, Nabi SAW pimpinan kaum muslimin. Terputus dengan meninggalnya Nabi SAW. Maka setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, kemudian kepemilikan Nabi SAW, harta yang ditinggalkan Nabi SAW menjadikan sedekah. Berarti hukumnya terputus, hukum-hukum duniawi terputus setelah Nabi SAW meninggal. Nah, kalau dia mengatakan tidak terputus, kata mereka, ya, kan dijawablah. Itu sudah jelas dalil-dalil saya menyebutkan terputus hukum-hukum. Seperti umpamanya Imam Sugra adalah ketika Nabi SAW imam dalam salat. Tidak lagi menjadi imam setelah Nabi SAW wafat.
Imam kubro adalah ketika Nabi SAW menjadi pemimpin kaum muslimin. Tidak ada lagi ya Nabi SAW menjadi pemimpin kaum muslimin digantikan Abu Bakar Siddiq. Ataupun jihad. Nabi SAW tidak pula lagi ikut berjihad. Setelah lulus wafat, salat, siam, haji, semua terputus. Zakat, silatul arham, ya, amar ma'ruf nahi munkar, semua terputus hukum itu. Tahrir meminal qital atau motivasi orang untuk berperang ketika Rasulullah hidup secara langsung, atau musyawarah nggak ada lagi setelah Nabi SAW wafat. Wa tajhiziyus, mempersiapkan pasukan. Wa hifdzul dhuhur, menjaga perbatasan. Qad inqatat ba'da mauti, ini semua terputus setelah wafatnya Nabi SAW. Ini jawaban ketika dia mengatakan tidak terputus hukum-hukum itu setelah wafat Nabi SAW. Fa in za'ama za'im anna Nabi SAW hayyun fi qabri, fama makna inqita'i ba'dal maut? Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW kan hidup dalam kuburnya, fama makna inqita'ihi ba'dal maut? Apa maksud terputusnya ya setelah beliau meninggal? Innal haya, lalu sebelum yuqal, jawabannya adalah innal haya barzakhiyah haliyah musawi li hayatid dunyawiyah fi kulli ahkam. Bahwa apakah kalian menganggap bahwa kehidupan barzakh itu sama dengan kehidupan dunia dalam segala hukum? Menurut kalian sama atau tidak? Wal awal barihi butlan. Kalau kalian jawab itu sama, jelas sangat batil. Li itbaqil ummah ala inqita'il ahkam madhkurah. Karena semua umat sepakat hukum-hukum yang tadi disebutkan telah terputus dari Nabi SAW. Seperti Imam Sughra, Imam Kubra, dan lain sebagainya. Wa alasani, jika memang berbeda hukum barzakh dengan hukum dunia, ulam barzakh pada sebab fi kita hukum maji ilahi, ya, maka tentu juga hukum datang kepada Nabi SAW ya juga sama, terputus juga setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, ini yang ingin jawab ketika dia mengatakan tidak terputus setelah Nabi SAW wafat. Yang keempat adalah, nah, ini jawaban lagi, wa nafastaghfir sallallahu alaihi wasallam huwa hasil jami'il mu'min binasi qouli ta'ala. Adapun pemohonan ampun Nabi SAW adalah yaitu hasilul li jami'il mu'minin. Berlaku bagi semua kaum beriman dengan firman Allah SWT, wastaghfir li dzambik wal mu'min wal mu'minat. Lalu dia berhujah di sini dengan ayat ini, Jazaini dalam tentang bahwa Nabi SAW memohonkan ampun untuk semua orang beriman dengan Al-Quran. Ketika Allah berfirman, mohonkanlah ampun untuk dosamu dan bagi orang beriman dan laki-laki dan orang beriman perempuan. Penjelasannya adalah istighfar Rasul waqi' fi ayatin. Ya. Maka berhujah dengan hal tadi itu fasidun, ya, salah. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya, istighfar Rasul SAW waqi' dalam ayat. Permohonan ampun Nabi SAW terdapat dalam ayat, walau annahum idzalamu antum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul. Itu istighfar ba'da wuqu'i dzulm. Dalam ayat ini jelas disebutkan ada peristiwa yang mengawali kedatangan mereka kepada Nabi SAW. Yaitu ketika mereka idzalamu anfusahum. Sedangkan Ahmad Zaini Dahlan ingin berhujah dengan ayat ketika Allah menyebutkan kepada Nabi SAW, wastaghfir li dzambik, mohonkanlah ampun untuk dosamu dan orang-orang beriman. Ini kan umum kata dia. Baik waktu masih hidup, telah mati juga dipakai ini oleh dia. Ini jelas fatal kesalahannya. Karena setelah wafatnya Nabi SAW, ya, ini waktu hidupnya Nabi SAW. Ada setelah meninggal Nabi SAW, ya, maka dikatakan fasidun. Dikiaskan dengan ayat, yaitu permohonan ampun bagi orang datang ke kuburan Nabi SAW. Jadi maksud mereka di sini, orang berhujah dengan ayat ini adalah, bahwa ini juga berlaku perintah Allah kepada Nabi ketika orang ziarah kubur Nabi SAW. Nama itu dia hujah dengan ayat ini. Karena Allah memohonkan ampun. Sedangkan ayat ini di masa hidup Nabi SAW, permohonan ampun untuk umatnya beriman dan laki-laki dan perempuan ini datang atau tidak datang. Berbeda dengan ayat tadi. Jadi, datang atau tidak datang kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup, Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mohonkan ampun bagi orang-orang beriman, mendoakan. Sebenarnya kita juga sesama kaum mukminin saling mendoakan. Allahumma muslim muslimat mu'minin mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Juga kita mohon ampun untuk diri kita dan saudara kita yang telah menurut kita dalam beriman. Seperti itu maksudnya. Tentu itu bisa dilakukan ketika orang masih hidup. Nah, itu maksudnya. Nah, dia berhujah juga. Jadi ayat ini kata mereka itu juga dilakukan Nabi setelah Nabi SAW meninggal.
ketika orang datang ke kuburannya. Karena Allah beritakan dalam ayat ini. Lalu tanggap oleh beliau, ini jalan hujah yang sangat batil, fasidun. Karena penjelasannya dalam ayat yang sebelumnya, wala annahum idzalamu anfusahum. Itu ada di situ, kalaulah seandainya mereka ketika menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa. Bahkan ayat ini yang dimaksud pada ahli tafsir adalah bukan orang-orang beriman, tapi orang-orang munafik. Al-istighfar pada waktu dzulm istighfar musta'nifan. Jadi istighfar di dalam setelah terjadi kezaliman seorang yang melakukan kezalim adalah istighfar musta'nafan. Ya, musta'nafan atau istighfar yang di awal baru, beda. Istighfar fi qouli ta'ala wa astaghfir lahumur rasul. Kemudian juga istighfar dalam ayat tersebut bahwa Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Ma'tufun ala qaulihi ta'ala. Itu diatafkan kepada potong ayat sebelumnya, fastaghfirullah. Law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Lalu mereka mohonkan ampun kepada Allah. Wa huwa zahir. Ini sangat jelas sekali. Maksudnya di sini adalah yaitu bahwa pemohonan ampun kepada Rasul SAW, pemohonan ampun, ya, memohonkan ampun agar Rasul SAW mendoakan agar Allah mengampuni dosa orang datang kepadanya itu pertama adalah idzalamu anfusahum, ketika mereka menzalimi dirinya. Kemudian kedua, mereka datang kepada Nabi SAW. Ketiga, mereka mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, mereka memohon kepada Nabi SAW agar Allah mengampuni dosa mereka. Ini jelas musta'naf, berbeda, tersendiri. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, wastaghfarul rasul, itu atafnya kemana? Apakah fastaghfirullah atau ala ja'uka? Nah, maka beliau menjelaskan, kalau Subki mengatakan, itu kedua-duanya, ala ja'uka, kemudian juga fastaghfirullah. Amma ala al-awwal, fali'an astaghfirullah, mutaakhir an ja'uka. Yang pertama adalah, mereka mohon ampun itu secara rentetan dalam ayat tersebut adalah, pertama menzalimi diri mereka, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Itu mutaakhir an ja'uka, setelah mereka datang kepada Nabi SAW. Di dalil fa' ta'kid. Di situ ada fa' ta'kid. Fastaghfirullah. Walau annahu idzal ja'uka fastaghfirullah. Fa' di sini adalah maksudnya adalah untuk litartib. Ya, ma'tuf bi hukum ma'tuf alaihi. Fa yakunu istighfara Rasul mutaakhir an ja'uka. Jadi maksud di sini perbedaan antara istighfar Nabi SAW secara umum untuk umatnya berbeda dengan istighfar yang terdapat dalam ayat ini. Kenapa? Karena dalam ayat ini yaitu mereka menyebutkan bahwa Rasul mohonkan ampun untuk mereka ketika mereka setelah datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka memohonkan ampun kepada Allah, lalu mereka memohon kepada Rasul agar Allah mengampuni dosa mereka. Jadi di situ di mutaakhir an ja'uka wa ja'uka mutaakhir an zulm. Kemudian beliau menjelaskan. Ada pendapat yang kedua mengatakan istaghfarul rajul ala tadatti ma'tuf ala ja'uka. Kalau diatafkan Rasul memohonkan ampun untuk mereka, yaitu diatafkan kepada mereka datang kepada engkau, ya. Wa ja'uka musta'akhir an zulm. Kemudian ja'uka ini adalah setelah mereka, yaitu dalam ayat itu susunannya setelah mereka menzalimi diri mereka. Jadi di sini maksudnya adalah ada rentetan peristiwa yang Rasul SAW memohonkan ampun untuk mereka. Ini yang dimaksud. Tidak seperti yang dipahami bahwa ini termasuk pada sifat Nabi SAW mengampunkan umat, mohonkan doa ampunan untuk umat secara umum. Maka diketahui di sini bahwa permohonan ampun yang umum tadi, itu dalam ayat wastaghfir lidzambi wal mu'mini wal mu'minat, itu ampun yang umum dari Nabi SAW. Ya, dalam firman Nabi dalam firman Allah SWT, wastaghfir lidzambi wal mu'mini wal mu'minat la yakfi fima hunalika, tidaklah cukup. Artinya apa? Bahwa permohonan ampun Nabi SAW untuk orang yang datang kepadanya yang telah berdosa tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul. Nah, bahwa ini berbeda dengan makna ayat wastaghfir lidzambi. Wastaghfir lidzambi itu makna umum. Sedangkan wastaghfirur rasul ini maknanya khusus bagi orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakfi hunalika wa tadu alaihi alayat al-ukhra wa sunnah. Nah,
Maka di sini disebutkan oleh beliau bahwa amma ayat dalam surat Mumtahinah, ya ayuhan nabi idza ja'uka ja'a ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala asyirka billahi wa la yusyrikna wa la yusrikna wa la yaznina. Ini ayat juga mirip dengan ayat yang sebelumnya, walau an idzalamu anfusahum ja'uka. Jadi sangat berbeda. Di sini ada diikatkan dengan kata-kata ja'a, ini maji bil maji. Qaulun nasifar al-am ma'mur bi sallallahu alaihi wasallam la yakfi, bahwa paham diketahui di sini permohonan ampun secara umum dalam ayat yang selalu astaghfir dzambi itu tidak cukup, tetapi Nabi SAW diperintahkan Allah dengan istighfar yang lain ketika terjadinya baiat dan taubat dari kesyirikan dan maksiat, yaitu ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yusyrikna. Jadi ini berbeda antara makna istighfar yang umum dengan makna yang istighfar yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW ketika datangnya orang-orang yang menzalimi diri mereka tadi, dan juga dengan datangnya orang-orang yang ayat yang senada, itu perempuan-perempuan beriman yang membaiat Nabi SAW bahwa mereka berjanji tidak akan berbuat syirik kepada Allah, mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, walaktuna auladahunna, mereka juga tidak akan membunuh bayi-bayi mereka, walayatina bi buhtani yaftarina baina aydihinna, mereka juga tidak akan berbuat kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan di hadapan mereka, baik di antara hadapan mereka atau arjulihinna, atau di kaki mereka, arah tangan mereka di hadapan mereka, wala yaksinaka, dan mereka juga tidak mendurhakai engkau, fi ma'rufin, dalam hal yang ma'ruf, fabayyihunna, maka baiatlah mereka wanita itu, wastaghfir lahunna, dan mohonkanlah ampun untuk mereka wanita-wanita itu. Jadi beliau ingin membedakan antara makna istighfar an'am dalam firman Allah wastaghfir lidzambi wal mu'minin dengan makna ayat yang ini. Ini ada istighfar yang khusus yang ketika orang-orang wanita beriman datang ya membaiat Nabi SAW, sama seperti istighfar yang khusus juga ketika orang-orang yang munafik yang menzalim diri mereka dan mereka bertobat kepada Allah. Allah juga menyatakan bahwa Nabi SAW memohon wastaghfarahum rasul, karena Rasul pun memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Ini maknanya yang ingin dijelaskan. Kemudian beliau menyebutkan wa idza qala lahum ta'ala yastaghfir lahum rasulullah wa rusa'um fa inna hataini tadulani ala anna muslimin kana adatum an ahadahum mata sadara minhu ma yaqtadi taubah ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ya rasulullah sallallahu fa'altu kadza wa kadza fastaghfir li wa kana hadha farqan bainahu wa bainal munafiqin. Di mana kata beliau menjelaskan di sini dua ayat. Sayaqulu lakal mukhalifun min al-a'rab shaghalna amaluna wa ahluna fastaghfir lana. Jadi di dalam ayat ini orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk dari orang-orang Arab, mereka mengatakan kami telah disibukkan oleh mengurus harta kami dan keluarga kami. Fastaghfir lana, mohonkanlah ampun untuk kami. Itu wa qaulu ta'ala fi suratul munafiqin. Dan beda juga dalam surat munafiqin di mana orang munafik mengatakan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Bila dikatakan kepada mereka, kemarilah ya Rasulullah akan mohonkan ampun untuk kalian. Lawaw ru'usahum, mereka tidak mau. Wa ra'aitahum yasudduna wa mustakbirun. Mereka menghambat orang yang kebenaran dan mereka orang-orang yang sombong. Dua ayat ini tadullani ala anna muslimin kan adatuhum. Karena di sini disebutkan oleh beliau, dua ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang beriman itu bila salah seorang mereka melakukan kesalahan yang menuntut taubat dari mereka, mereka datang kepada Nabi SAW, mereka berkata, ya Rasulullah fa'altu kada. Jadi datang kepada Rasulullah SAW, berbicara kepada Rasulullah SAW, mengakui kesalahannya. Ya Rasulullah, aku melakukan ini, wakada fastaghfirli, mohonkanlah ampunkan kepada Allah, agar Allah mohonkanlah agar Allah mengampuni dosaku. Wa kana hadza farqan bainahu wa bainal munafiqin. Ini sangat berbeda antara orang beriman dan orang munafik. Wa hadzal istighfar kana ghairu ma amara bihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ala. Juga istighfar ini adalah tidak masuk ya, berbeda atau berbeda dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah SWT, wastaghfir dzambi wal mu'mina wal mu'minat. Dimaksud di sini adalah bahwa istighfar yang disebutkan dalam wastaghfir dzambi ada istighfar Nabi SAW secara umum tanpa diminta, tanpa ada momen tertentu. Nah, sedangkan yang tadi momen walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarul rasul, itu kan momen tertentu. Mereka datang mengakui kesalahan mereka ya. Kemudian juga sebagaimana para wanita-wanita yang membaiat Nabi SAW, Nabi disuruh memohonkan ampun untuk mereka. Demikian pola orang-orang beriman ketika mereka ada yang
bertaubat, mengakui dosa mereka, juga meminta kepada Nabi SAW agar mendoakan kepada Allah, Allah mengampuni dosa mereka. Jadi maknanya tidak umum, karena Syekh Zaini Dahlan berhujah dengan yang umum tadi itu adalah maksudnya adalah ya sama dengan ayat ini, ya ayat yang dibahas yaitu ayat walau anu idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul, sama maknanya wastaghfir lidzambik. Wastaghfir lidzambik maknanya umum, sedangkan walau anu idzalamu ja'uka itu maknanya khusus. Sebenarnya berapa contoh tadi istighfar yang khusus ketika orang perempuan beriman datang untuk membaiat Nabi SAW. Demikian pula sebagian orang beriman ya ketika mereka berdosa memohonkan ampun kepada Allah SWT, datang kepada Nabi SAW agar Nabi SAW juga memohonkan untuk mereka keampunan. Adapun dalam sunnah, itu kisah Ka'ab bin Malik, itu istighfar yang khusus juga. Ketika dalam perang Tabuk kata beliau, ya, falamma qila inna Rasulullah SAW qad adalla qadiman, ketika sampai kepada Ka'ab bin Malik, ini peristiwa waktu perang Tabuk yang dimana Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam perang Tabuk ini, pada Rasulullah SAW sangat memerintahkan semua sahabat untuk ikut, tetapi dia tidak ikut dengan beberapa orang. Nah, ketika Nabi SAW sudah kembali ke Madinah, zaha anil batil. Zaha anil batil maksudnya apa? Menjauh dariku kebatilan. Tidak punya pikiran untuk mencari alasan mengada-ngada, karena orang munafikin waktu itu mengada-ngada alasan, Nabi SAW tidak menghukum mereka. Nabi SAW menyerahkan isi hati kebohongan mereka kepada Allah. Wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi syai' fihi kadhibun. Kata Ka'ab bin Malik, aku menyadari bahwa tidak akan bisa aku mencari alasan darinya selamanya, atau akan akhruj minhu anni lan akhruja minhu abadan, bahwa saya tidak akan dapat memberikan alasan-alasan sesuatu pun yang di dalamnya terdapat kebohongan. Jadi dia yakin, walaupun dia bohong, insya Allah buka kebohongannya. Maka dia tidak akan berbohong kepada Nabi SAW. Fajma'tu sidqahu. Maka aku sudah berazam, aku akan jujur sejujurnya kepada Nabi SAW jika ditanya Nabi SAW kenapa tidak ikut perang. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman. Karena Nabi SAW datang ke Madinah, bahkan idza qadim min safarin bada bil masjid, ketika Nabi SAW kalau datang dari safar, beliau pergi ke masjid. Ya, rakatain, lalu salat 2 rakaat. Summa jalasa linnas. Kemudian Nabi SAW duduk untuk para sahabatnya, ya, memanggil sahabat-sahabat yang tidak ikut. Ya, falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallifuna na'am fatafiqu ya'taziruna ilaihi. Ya, kemudian orang-orang yang tidak ikut perang itu mendatangi Nabi SAW memberikan alasan-alasan. Wa yahlifuna lahu, mereka bersumpah kepada Nabi SAW. Wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan, itu sekitar 80 sekian orang, jadi banyak sekali. Wa qabila min Rasulullah SAW ala niyatihim wa bay'ahum wastaghfara lahum. Rasulullah SAW menerima alasan mereka, ya, yang mereka secara zahir Nabi membaiat mereka dan mohonkan ampun untuk mereka. Nah, ini yang poin yang ingin diambil dalam hadis ini. Wa wakala sarairahum ilallah. Lalu Nabi SAW menyerahkan apa yang sebenarnya dalam hati mereka kepada Allah. Wa fi dzalikal hadis. Lalu dalam hadis tersebut, wasara rijal min Bani Salamah fattabu'uni faqalu li. Lalu ada orang-orang dari Bani Salimah, ya, mengejarku dan berkata kepadaku, wallahi ma 'allamnaka kunta adnabta dzamban qabla hadza. Kata mereka kepada Ka'ab bin Malik, demi Allah kami, sebatas ilmu kami, engkau tidak pernah melakukan dosa sebelum ini. Jadi maksudnya baru ini pertama kamu melakukan dosa, kenapa tidak memohonkan ampun, meminta maaf kepada Nabi SAW begitu. Waqad ajaztu an la akuna tadartu ila Rasulullah SAW bima tadar bil muqallib. Aku tidak berani memberikan uzur kepada Rasulullah SAW dengan uzur-uzur, alasan-alasan yang kemukakan oleh orang-orang yang tidak ikut itu. Qad kana kafika min dambika, ya. Kenapa engkau tidak membuat alasan, kata orang Bani Salimah ini kepada Ka'ab bin Malik, seperti orang-orang lain membuat alasan. Karena kafika min dzambika istighfar Rasulullah SAW. Kalau engkau berbohong nanti dosamu kan dimohonkan ampun oleh Rasulullah SAW. Nah, ini di antara perkataan mereka, kafika, cukuplah bagimu min dzambika, dari dosamu mohonkan ampun oleh Rasulullah SAW. Maka faidalikal hadis qala, dalam hadis ini berkatalah Ka'ab bin Malik, wa kunna takhallafna ayyuha thalathata min amri ulaika alladziina qabila min Rasulullah SAW hina halafu lahu wa bay'ahum wastaghfara lahum.
kami adalah 3 orang yang tidak ikut dalam perang itu, dan Nabi SAW menerima ya ketika bersumpah baginya, fabaya'hum, kemudian dibaiat, istighfar untuk mereka. Wa arja Allah Rasulullah amrana hatta qadallahu fihi. Lalu Allah Rasulullah membiarkan urusan kami sampai Allah berikan keputusan. Yang ingin diambil di hadisnya adalah bahwa sini maksudnya ingin membuktikan dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW, dari hadis Nabi SAW, berbedanya antara istighfar yang umum dalam ayat tadi ya dengan istighfar yang khusus yang dijadikan hujjah oleh Ahmad Zaini Dahlan untuk bolehnya bertaubat di kubur Nabi SAW. Di antara fadilah ziarah kubur Nabi SAW, kata dia adalah dengan ayat tadi. Orang yang ziarah kubur Nabi SAW, dosanya dia mendapat ampunan, atau Rasul memohonkan ampunan untuk dia. Ini pemahaman dia dari ayat tersebut, dan ini telah kita bantah. Wa ulama hunaka annahu kana min adati sallallahu idza ja'ahu mudnibun taba wastaghfar lahu Rasulullah. Maka melalui dalil-dalil yang berlalu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, diketahui bahwa kebiasaan Nabi SAW apabila ada datang kepadanya orang yang berdosa, wataba, dan bertaubat, wastaghfara, dan orang tadi bertobat, mohon ampun, yastaghfiruhu Rasul, Nabi pun mohonkan ampun agar Allah menerima taubatnya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi kedatangan di situ Rasulullah SAW memang secara tegas memohonkan ampun untuk orang tersebut ya secara khusus. Bukan termasuk dalam permohonan ampun secara umum yang dalam ayat tersebut. Maka kebiasaan Nabi SAW bila ada orang mengakui dosanya dan dia bertobat, memohon ampun kepada Allah, Nabi pun memohonkan ampun untuk orang tersebut. Istighfar mustahab. Itu dengan istighfar yang jelas tersendiri. Wala yaqna bi istighfar am. Bukan cukup dengan permohonan ampun secara umum yang terdapat dalam ayat tersebut. Kemudian perbedaan lagi kata beliau adalah wastaghfir lidzambi wal mu'minin wal mu'minat. Mohonkanlah ampun untuk dosamu dan bagi orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Itu adalah istighfar untuk orang ahli iman, orang beriman yang secara umum. Adapun ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarul rasul, itu ayat berbicara tentang yaitu sya'nil munafiqin. Adalah kebiasaan orang-orang munafiqin. Nah, kemudian istighfar ladzi fa'alahu sallallahu alaihi wasallam biimtithali qouli ta'ala. Adapun istighfar yang dilakukan oleh Nabi SAW mengamalkan firman Allah SWT, yaitu wastaghfir lidzambi walil mu'minin wal mu'minat, mohonkanlah ampun dosamu untuk dosamu dan dosa orang beriman laki-laki dan perempuan. La yakun syamil istighfar li ahli nifaq. Tidaklah mencakup permohonan ampun untuk orang-orang munafik. Bal qad nahallahu ta'ala wa Rasulullah SAW an istighfar lil munafiqin. Bahkan Allah melarang Rasulullah SAW untuk mohonkan ampun bagi orang munafik. Dimana Allah sebutkan dalam firman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu. Engkau mohonkan ampun untuk mereka atau tidak mohonkan ampun, sekalipun engkau mohonkan ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan pernah memberikan keampunan untuk mereka. Juga Allah katakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, janganlah engkau menyolatkan seseorang yang meninggal di antara mereka selama-lamanya, wala taqum ala qabri, janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Banyak sekali dalil-dalil sini. Kalau buddha ayurada bi istighfar Rasul alladhi warra fi sya'nil munafiqin. Kalau buddha min ayurada bi istighfar Rasul alladhi warra fi sya'nil munafiqin ghairu marada fi qouli ta'ala. Maka permohonan ampun Rasulullah SAW untuk orang munafikin itu berbeda dengan ayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW perintahkan Allah untuk memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Karena orang-orang munafikin masuk ke dalam ayat walau annahum idzalamu anfusahum. Itu ketika mereka menzalimi diri mereka, ya, berbuat dosa, lalu mereka bertaubat, lalu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Rasulullah SAW juga mohonkan ampun untuk mereka, agar Allah mengampuni dosa mereka. Nah, ini penjelasan tentang apa yang disebutkan tentang hujahnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ketika mengatakan bahwa menyamakan antara ziarah kubur Nabi SAW di masa setelah beliau meninggal itu, ya, setelah Nabi SAW meninggal, sama seperti ziarah Nabi SAW ketika hidup. Kemudian juga keutamanya sama seperti mendapatkan ketika Nabi SAW masih hidup. Nah, ini yang dijawab syubhatnya oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya,
kita cukup sampai di sini dulu karena waktu membatasi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang kupasan syubhat-syubhat yang terdapat dalam kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang dibantah oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, jelas bagi kita semua mengenai bantahan mengenai ziarah kubur tersebut, ya, dan kita bisa memahami bagaimana sunnah yang sebenarnya. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon secara langsung di layanan telepon biasa di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz, kami ajukan terlebih dahulu ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai ziarah kubur ini Ustadz, sedang banyak diberitakan di media sosial atau banyak yang memposting mengenai dialog antara orang yang terhadap tabaruk terhadap kubur dan yang kontra, dan kami lihat perdebatan tersebut memang seolah ada dalilnya Ustadz, itu memiliki dalil orang yang membantahnya. Lalu apakah kita sebagai tolabul ilmi ini sudah pantas dengan keadaan kaum muslimin sekarang untuk ikut berdebat dan ikut menyaksikan perdebatan tersebut Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam perdebatan, pertama tentu keterbatasan waktu dan perlunya jawaban-jawaban yang tegas di dalam menjawab syubhat orang tersebut. Kemudian para audien, orang yang melihat perdebatan itu sesuai dengan latar belakang mereka. Kalau orang yang lemah latar belakangnya melihat perdebatan tersebut, dia tidak melihat di mana kunci jawaban dan siapa yang keliru dalam menjawab, siapa yang benar dalam menjawab. Nah, itu menyebabkan di situ. Nah, karena itu sebagian ulama kita lebih banyak biasanya diskusi-diskusi yang berdebat itu mereka secara tertutup, tidak terbuka. Kalau terbuka, mesti mereka adanya hakim, ada yang menilai, sehingga di akhir perdebatan nyata siapa yang memiliki hujah yang lemah, siapa yang memiliki hujah yang kuat. Tentu hal-hal ini ada positif dan negatif. Maka nasihat kita adalah bagi kita orang-orang yang tidak mengerti bagaimana mengupas syubhat-syubhat itu, ya, atau memahami dalil-dalil kedua belah pihak, sebaiknya kita tidak perlu menonton hal-hal yang akan menimbulkan keraguan dalam diri kita. Nah, ambil hal-hal yang pasti saja. Yang jelas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dahulu budaya tabaruk dan kubur itu adalah budayanya orang Yahudi Nasrani. Kenapa mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah? Laknatullah ala Yahud wa Nasar. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kenapa mereka mengagungkan kubur nabi mereka? Tentu mereka menganggap kuburan nabi mereka keramat, berkah, dan sebagainya. Dan dari mana datangnya keberkahan dari kuburan? Adakah Nabi SAW memotivasi bahwa kalau kita ada sakit datang kuburan, usap kuburan beliau, dan sebagainya? Para sahabat tidak pernah mencontohkan. Maka hujah-hujah yang dikemukakan tentulah tidak ada. Kalaulah seandainya ada hujah yang pasti, ya, Quran, hadis, tidak akan ada ulama yang mengingkari hal itu. Dan biasanya orang-orang yang membela pendapat-pendapat hal itu, dia akan berusaha mencari hal-hal yang tersepil-sepil, apa istilahnya, yang tersembunyi-sembunyi. Yang memang dalil itu tidak masyhur, dalil tidak dipakai para ulama, imma karena itu adalah syaz, ya, walaupun mungkin rawinya siqah, tapi syaz, berbeda dengan pendapat jumhur dari murid di sebuah guru. Dan itu kan dibahas, ada juga yang membahas lagi. Atau hadis-hadis yang syaz. Sehingga mereka mencari pendapat-pendapat yang aneh. Pendapat riwayat-riwayat yang aneh. Riwayat yang syaz, riwayat yang lemah. Itu biasanya pegangan mereka. Kemudian juga bagi kita yang ilmunya kurang, kita akan bisa tertipu ketika umpamanya, seperti contoh pelajaran kita hari ini. Kalau kita tidak kupas, bisa saja kita mendengarkan ayat tersebut
Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarahumur rasul lawajadu tawwabar rahimah. Lalu ketika dia mendengar syubhat yang datang dari Ahmad Zaini Dahlan, wah benar juga ya. Dia datang kepada Nabi sama datang ke kuburannya. Datang ke kuburan Nabi sama seperti saat kita datang ke Nabi waktu hidup, Nabi akan mohonkan ampun untuk kita. Maka orang yang tidak tahu jawabannya, dia membenarkan pendapat ini. Padahal sangat jauh berbeda. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama yang melakukan dosa-dosa, mereka datang ke kuburan Nabi dengan harapan Nabi akan mohon ampun untuk dosa mereka. Dan juga di dalam motivasi taubat, disampaikan Nabi SAW tidak pernah menganjurkan kalau nanti aku sudah tiada, kalian datang saja ke kuburan saya. Jadi sangat berbeda. Itulah tadi yang kita bahas. Karena syubhat itu, dia seperti ular berkepala belut sebenarnya saya sebutkan. Dia seakan ada benarnya, ya, tapi juga ada hal yang meragukan gitu. Jadi ini ular atau belut? Kalau belut, ya kenapa kepalanya ular? Ya kan tuh. Kalau ular, kenapa badannya belut? Nah, ini sehingga ragu. Nah, sehingga disinilah penting ulama mengupas tentang syubhat ini. Supaya umat tidak tertipu. Nah, kemudian untuk membuat syubhat itu tentu tidak bisa dengan cara debat tadi, karena memang debat terbatas waktu, tidak bisa mengurai hujah lebih rinci. Sedangkan orang-orang awam butuh kepada perincian. Nah, kalau ulama ya bisa. Kalau kita menangkap orang-orang berilmu dari debat yang sifatnya singkat itu, kita bisa saja melihat. Karena dia tidak memahami di mana kelemahan pendapat ini, ya itu sudah tahu mereka. Ketika si fulan bukan hujah, dia tahu ini hadisnya dhaif, kenapa berhujah dia. Jadi, nah tentu tidak akan mungkin pula pendebat yang lain merinci lebih rinci hadis dhaif ini kenapa, dari mana, tentu makan waktu yang panjang. Nah, oleh sebab itu kalau berdebat, di antara ada adab berdebat di sebelum para ulama kita adalah tentukan topiknya. Sehingga semua membahas masalah itu dari satu sisi yang sama, dalil-dalil yang semuanya satu persoalan, tidak melebar kemana-mana. Ya, ini untuk biar fokus mendapatkan kesimpulan. Kemudian juga jelas tujuan debat tadi untuk apa? Mencari kemenangan atau mencari kebenaran. Itu perlu lagi hal ini, keikhlasan dalam berdebat. Ya, itu diantaranya hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi kita bagi orang awam, maka oleh satu ulama kita, Imam Malik saja, ada orang ahlul kalam datang kepadanya, ingin membacakan satu ayat, ditutup oleh Imam Malik telinganya. Dan siapa Imam Malik? Ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu tinggi. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, terkenal sekali. Tapi beliau, ya dengan ahlul bidah tidak mau mendengar walau satu ayat. Itu ayat Al-Quran, dibacakan benar. Tapi nggak mau. Kenapa? Karena memang orang ahlul bidah itu akan berhujah dengan Al-Quran, dengan hadis, menurut menaik pemahaman mereka. Maka kesimpulannya adalah kita harus ketika melihat ayat dan hadis dijadikan hujah, jika itu hadis yang sahih, ya, maka kita melihat bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama ummah yang besar yang terkenal memahami hadis tersebut. Maka contoh ayat yang kita kupas hari ini, itu tidak ada al-tafsir mengatakan ayat ini juga berlaku bagi orang berdosa setelah wafat Rasulullah, datang ke kubur Rasulullah SAW, maka dia akan dimohonkan ampun dari Rasulullah SAW. Tidak ada satupun menjelaskan pengertian ayat tersebut, karena itu jelas datang kepada Rasulullah SAW, maksudnya itu sudah ketika masih Rasulullah datang waktu beliau masih hidup. Begitu. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukuran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon, kami berikan kesempatan di 0218236543 untuk layanan telepon biasa. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dengan dia di jalan tol, Ustaz. Di perjalanan. Ya, tetap hati-hati Pak ya. Silakan. Ya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, terkait dengan sejarah kubur. Ini kan apa namanya? Sebenarnya kuburan orang tua itu berbeda kota dengan saya, Ustaz ya. Dan memang di area penguburan orang tua itu terdapat leluhur-leluhur juga yang digabung yang dikuburkan satu area. Gitu. Nah, pertanyaannya, saya mengikuti kajian-kajian teologi dan juga mengikuti baca-baca apa namanya hadis-hadis gitu ya. Dan jumhur ulama kan mengatakan katanya itu
tidak boleh ada batu atau batu nisan ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah ada Ustaz, dan karena itu buat kepentingan ini sih makam siapa, itu makam siapa gitu Ustaz. Apakah boleh? Dan yang kedua, kan memang katanya ada larangan untuk kita bepergian safar untuk khusus ziarah kubur gitu. Nah, sedangkan memang di area katakanlah Garut kan, itu keluarga besar kami juga ada di sana, masih ada yang beberapa yang hidup, tapi mayoritas leluhur yang sudah meninggal termasuk orang tua saya dan juga kakek-kakek itu juga dimakamkan. Nah, itu apakah boleh satu kita niat untuk silaturahim dan juga untuk ya mungkin banyak sampah di makam-makam orang tua kami gitu Ustaz. Kami agak bingung di situ Ustaz, dan sering terjadi perdebatan antara kami dan juga paman-paman serta tante kami. Pencerahan Ustaz. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak yang dari perjalanan, tetap hati-hati. Nah, silakan Ustaz, 2 pertanyaan. Baik, untuk meletakkan batu dan sebagainya itu jelas hukumnya disebut para ulama, di antaranya ada syarat dalam hukum. Ya. Terutama yang banyak sudah terjadi di kaum muslimin adalah yaitu memberi tanda ini kuburan siapa nih. Kalau membangunnya, meninggikannya itu jelas diharamkan, karena Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mendatarkan kuburan-kuburan yang ketinggiannya melebihi dari kewajaran dari ketinggian tanah kuburan itu, sebenarnya sebutkan Nawawi dan para ulama-ulama lain, Muhajir sebagainya, itu tuh dari tanah galiannya pun ditumbuhkan kemudian terjangkau ke atas. Nah, tidak boleh melebihi dari itu. Itu yang jelas para ulama. Nah, kemudian juga ada dalil menerangkan wala taktubu alaih, tidak boleh menulis kuburan. Itu ada hadisnya. Wala tusarrijuha, tidak boleh diberi lampu. Karena hal-hal demikian akan terjadi pengkultusan bagi orang-orang yang kurang ilmunya. Hikmah di situ. Sehingga ketika kita ziarah kubur, ya kita perlu tanda Ustaz, mana kubur orang tua kita. Nah, ini yang diproblemakan. Boleh saja kita ziarah dan kita di arah mana kubur orang tua kita. Tapi demi untuk lebih menjauhi hal-hal yang memang ada syubhat, lebih baik kita tinggalkan. Seperti itu. Kita ziarah kubur itu dengan nenek moyang kita semua, kita bacakan doa ziarah kubur, ya, bukan mendoakan orang tua kita di kubur itu dengan cara doa-doa yang lebih lainnya, karena itu ya ada ketentuan yang lebih panjang doanya itu. Yang tanya Rasulullah mengajarkan doa ziarah kubur, ya baca doa ziarah kubur, siapapun yang ada di kuburan itu sudah kita mohonkan doa untuk dia. Nah, kemudian juga membersihkan kuburan dibolehkan, tetapi kuburan kita pulang kampung, mau bersihkan kuburan kita, ya, tidak masalah. Kita kan tujuan utama pulang kampung, jalan silaturahim, ya. Kemudian setelah sampai di kampung mau lihat kuburan orang tua kita, semaknya atau apa ini dibersihkan, tidak masalah. Seperti itu. Tapi inti utama kita kan bukan hanya tujuan ke kuburan tadi untuk beribadah mengalap berkah. Itu di antara ilahnya para ulama tadi adalah hadis yang kita bacakan la tusyadri hal ini adalah dan tujuannya untuk beribadah di tempat tersebut. Tujuannya untuk ngalap berkah dan sebagainya. Ya, karena tujuan kita mencari tempat beribadah seperti Masjid Nabawi, itu jelas berkah. Tapi mengalap berkah di dalam agama Islam itu ada beberapa ketentuan. Pertama, ada dalil bahwa tempat itu berkah. Seperti Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya. Kemudian ada dalil tempat berkah. Berkah ini banyak macamnya, ada tempat, ada waktu. Kalau waktu umpamanya malam Lailatul Qadar 10 awal Zulhijjah itu waktu yang berkah. Yang kedua, para ulama menyebutkan adalah melakukan amaliyah untuk mendapatkan berkah sesuai yang disyariatkan. Jadi jangan sampai ke Madinah karena Madinah kota berkah dibawa tanahnya pulang untuk penangkal maling, untuk penangkal hama dan sebagainya. Bukan begitu maksudnya nggak berkah di situ. Karena saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri ada orang-orang berbisnis kuburan baki di negara lainnya, seperti negara Bangladesh itu dia petugas kebersihan itu kadang-kadang ada yang bisnis tanah bakti itu dijual oleh dia kepada warga negaranya dia, dan Jannatul Baqi, mereka namakan kubur itu Jannatul Baqi. Ini bukan begitu maksudnya, betul berkah, tapi mengalap berkah di tempat yang berkah itu caranya sesuai dengan syarat. Ya, umpamanya Masjid Nabawi itu berkah, lalu ambil foto, taruh di bawah tikar, di bawah karpet. Nah, bukan begitu kalau berkahnya, ya. Tapi
berkah sana beribadah, sholat sunnah, berdoa, etika, baca Quran. Nah, jadi pola ngambil berkah juga sesuai dengan yang disyariatkan. Di bulan Ramadan, itu berkah. Tapi kalau berkah di bulan Ramadan gimana? Ya beramal soleh sesuai dengan syariat. Ya, bukan tidur-tiduran. Ya, di Masjid Nabawi pokoknya nggak berkah nih, saya tidur berkah nih, tidur di sini. Dan itu maksudnya. Ya, karena sebagian masyarakat kita ngalap berkah pahamnya apa? Diambil sorbannya, diusap-usap ke tonggak Masjid Nabawi itu. Ya, nah, itu melihat sendiri saya waktu masih belajar di sana, saya melihat sendiri orang mengusap-usap pintu Masjid Nabawi dengan sorbannya. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai kurang, alhamdulillah ya, karena selalu ada petugas-petugas yang mengingatkan, ada pencaklima yang menjelaskan hukum-hukum tersebut. Jadi dulu kita kalau musim haji, biasa kadang-kadang itu pembersih Masjid Nabawi menemukan banyak foto di bawah tikar. Kalau dulu masih di Raudhah itu masih bisa melempar ke dalam ruangan arah ke kubur Nabi, karena kubur Nabi itu ada 3 dinding yang membatasi ya. Tapi di bagian luar itu masuk ada juga orang yang melempar-lempar uang, melempar macam-macam. Nah, bukan begitu berkah yang gigit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sesuai dengan cara yang disyariatkan. Nah, begitu maksud. Di tempat itu ada dalil syar'i mengatakan berkah, atau waktu tersebut ada waktu ya, atau yang berkah itu banyak sebetulnya macam-macam, ada waktu, ada tempat, ada hay'ah, ada posisi. Pokoknya sujud adalah waktu yang sangat mustajab berkah. Waktu, kalau waktu pokoknya malam Lailatul Qadar, malam Ramadan yang gaji-gaji, kemudian awal 10 Zulhijjah, dan bulan Ramadan secara umum juga waktunya berkah. Maka pola kita mengambil sesuai dengan syariat juga, bukan melakukan amalia yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan juga untuk yang lainnya, Ustaz. Nah, satu pertanyaan terakhir, Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, kita kadang ziarah kubur di makam leluhur kita, baik itu kakek atau nenek, juga orang tua yang sudah meninggal, dan makamnya di satu tempat, tapi jarak makamnya itu makamnya tidak berdekatan, kurang lebih 5 meter jaraknya. Bolehkah kita berdoa untuk ahli kubur cukup di satu makam, misalkan di satu makam ibu, dan kita tujuan untuk mendoakan semuanya? Dan di kampung kita ada tradisi ziarah, satu warga kelurahan rame-rame ziarah secara bergilir di makam-makam, dipimpin oleh seorang kiai atau ustadz, dan ditentukan waktu serta harinya, Ustadz. Dan ini bagaimana hukumnya? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, kalau memang perkara itu tentang kuburan semua, walaupun makamnya berjarak, tapi sudah ada jelas ini ada tanah kuburan semua, kemudian makamnya agak jarak, ya sama, kita mendoakan assalamualaikum ahla diyar muslimin mu'minin antum salafuna wa namin lahikuna bikum insyaallah nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Kita baca doa itu ketika masuk kubur. Tujuannya tidak lebih dari itu, ya, mendoakan orang dalam kubur dan mengingatkan kita pada hari akhirat. Adapun kalau untuk orang tua kita ingin mendoakan orang kita, tidak tergantung saat ziarah kubur. Setiap waktu kita mendoakan orang tua kita, habis sholat, baca Quran, selain baca Quran, doakan orang tua selalu. Bukan hanya saat ziarah kubur saja. Jadi makanya tidak ada kaitan antara doa dengan ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah tersendiri. Doa kewajiban anak untuk mendoakannya. Ya. Jadi tidak, kalau ingin mendoakan orang tua, tidak mesti harus berkunjung ke kuburannya. Tidak harus terkait. Saya ingin doakan orang tua kita, harus ziarah kubur. Tidak ada hubungannya. Tidak mesti berdoa itu saat ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada doanya tersendiri. Ya, kalau jadikan Rasulullah SAW itu doanya. Kalau seandainya ada hal yang lebih-lebih, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kalau seandainya hal itu ditambah, makan banyak versi nanti doa ziarah kubur orang. Saya baca Yasin, enggak, saya baca Al-Baqarah, ini baca apa? Tentu enggak, saya khatam Quran. Nah, ini yang terjadi dengan masyarakat. Ya. Kemudian untuk menentukan waktu, ziarah kubur tidak ada waktu, hanya sesuai dengan kemampuan saat yang kita punya. Ya, tidak ditentukan kalau sebelum Ramadan nih harus ziarah kubur nih, kalau enggak nih ibadah kita enggak sempurna Ramadan kita, enggak ada. Atau habis ini kita harus ziarah kubur ini, masa ya kubur enggak diziarahi, keluarga juga. Ya, kita suruh jalin satu rahmi dengan orang hidup, bukan orang mati. Ya. Orang mati kita doa. Tidak ada pula
sunnahnya kalau Idul Fitri, di antara sunnah Idul Fitri adalah ziarah kubur. Atau ada sunnahnya di antara mau masuk Ramadan, sunnahnya adalah ziarah kubur. Tidak ada ketentuan waktu-waktu tertentu. Apalagi dipimpin-pimpin, ya sudah sebisanya aja. Kapan kita waktu memungkinkan ziarah kubur orang tua kita, ya kita ziarahi. Ya, kalau tidak memungkinkan ya tidak perlu dipaksakan. Dan kita tidak harus ziarah kubur itu mendoakan orang tua kita terkait ziarah kubur, karena dikapankan di mana saja kita bisa mendoakan orang tua kita. Kemudian ziarah kubur itu tidak seperti sholat berjamaah, harus ada imam. Ya, inilah kadang-kadang masyarakat kita membalik-balik ajaran agama ini, sesuatu yang tidak bisa berjamaah, melakukan berjamaah. Ketika sholat yang juga berjamaah, mereka katakan itu kan sunnah. Ini kadang-kadang. Lalu kalau untuk ziarah kubur berdoa yang tidak ada sunnahnya berjamaah, mereka lakukan berjamaah. Ya, ini adalah ke hal-hal yang memang ada ke simpang siuran dengan pola beragama masyarakat itu. Padahal yang tidak dianjurkan berjamaah, ya nggak dilakukan berjamaah. Ya, sendiri-sendiri aja pergi waktu yang sesuai dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran kebersamaan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kesempatan hari ini. Juga untuk teman-teman yang telah sudah kerja keras di studio, juga di studio itu Indonesia. Semoga Allah menjaga antum semua, memberkahi keluarga antum. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Al-Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan hari ini dan juga memberkahi pertemuan kita di hari ini. Dan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Setiap kebaikan yang